Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Dekan FISIP UI, Bapak Profesor Semiarto Aji Purwanto. Yang saya hormati seluruh jajaran guru besar dan Dewan Pengajar, para dosen di FISIP, khususnya Ketua Panitia Pak Sofwan. Dan yang saya banggakan, Ketua BEM FISIP UI, seluruh pengurus BEM, Ketua DPM dan seluruh pengurusnya, dan para mahasiswa baru yang hadir bersama di sini. Selamat pagi, insya Allah ini adalah wajah masa depan Indonesia yang lebih cerah nantinya. Tadi Pak Dekan pakai yel-yel, kalau boleh saya ulang yel-yelnya, boleh Pak ya? Jadi kalau lihat yelnya, kalau sambut salam saya FISIP. Oh, sambut salam hangat FISIP. Dari kami FISIP. Oke, saya ulang ya. Sambut salam hangat saya FISIP. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Pak, ini salah satu yel-yel paling panjang yang saya pernah lihat, Pak. Biasanya yang panjang yang memandu, yang merespon singkat. Biasanya. Kalau ini yang memandu singkat, yang merespon panjang. Artinya kapasitasnya baik sekali, gitu kira-kira. Makasih. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih atas undangan untuk berbagi pikiran, berbagi rencana, dan berbagi aspirasi dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah cukup besar. Kalau kita perhatikan Indonesia kita ini luar biasa peluangnya, tapi juga luar biasa tantangannya. Jadi dalam kesempatan ini kami mendapatkan waktu 30 menit, jadi saya akan memaparkan secara singkat barangkali awal dari ide-ide yang kami garap selama beberapa waktu terakhir ini. Bapak sekalian yang saya hormati, kita ingin Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil. Dan itu adalah usaha yang terus-menerus, bukan usaha yang bisa selesai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini adalah terus-menerus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ingin perbaikan, maka itu proses yang berjalannya terus-menerus. Nah, tantangan kita adalah menurut kami nomor 1, bagi kita semua, mindset kita. Mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Kita semua, adik-adik semua, apalagi masih mahasiswa, adalah hari ini warga Depok, atau warga Jakarta, atau warga Jabodetabek. Yang kedua, warga Indonesia. Yang ketiga, warga dunia. Jadi mindset kita bukan hanya kita warga Indonesia, tapi kita warga dunia. Dan dunianya bukan dunia yang ini kira-kira. Kalau dunia yang ini itu mindsetnya kita seakan-akan berada di sudut paling ujung. Kita ingin tempatkan Indonesia di sentral. Indonesia berada di tengah. Indonesia ini tempat yang sangat strategis, yang kita bisa mengambil peran luar biasa. 80% dari kebutuhan energi di Asia, kalau boleh punya laser pointer yang lebih terang, 80% dari kebutuhan energi kita, 80% dari energi di Asia Timur itu ada di dalam pengaruh posisi kita. Posisi strategis, karena kita dilewati salah satu dari choke point dunia. Choke point dunia itu selat-selat yang strategis, sehingga kita memiliki dampak. Apapun yang terjadi di Republik ini itu berdampak. Ketika Republik ini stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur juga relatif stabil. Tapi bila di Indonesia
tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya ke dunia. Ini poros maritim juga, dan kalau kita bicara tentang jumlahnya, lebih dari 50.000 kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun, dan kompetisi global memperhitungkan sekali Asia Tenggara. Indonesia, generasi barunya, ke depan harus memandang kita sebagai pemain global, karena itu PR dalam negeri juga harus diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan. Dan kita ingin Indonesia hadir di dunia. Hadirnya bukan karena berita-beritanya, tapi hadirnya itu karena rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia. Menjadi berita di dunia itu baik, tapi hadir di keluarga-keluarga itu lebih baik lagi. Kita merasakan bukan Korea hadir di keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia, dunia merasakan. Itu yang kami maksud, kenapa kita perlu mempromosikan ke depan bukan hanya produk Indonesia. Yang harus kita promosikan adalah brand of Indonesia, merek-merek Indonesia. Karena merek-merek Indonesia itu artinya gagasan dari kita, ide dari kita, penetrasi dunia. Dan kita punya potensi yang luar biasa di situ. Jadi kami memandang ke depan Indonesia maju, kancah percaturannya bukan hanya di dalam konteks domestik, tapi pandang dalam konteks global. Buat adik-adik yang sedang kuliah, kalau saya boleh usul, yang lagi kuliah, pasang peta dunia di tempat Anda tinggal, di kamar Anda, di kos-kosan Anda, pasang itu peta dunia. Sekedar Anda lihat aja, dan Anda mungkin akan menyaksikan di situ. Rupanya jarak Aceh dengan India itu bisa jadi lebih dekat ya daripada Aceh ke Makassar. Oke, skop yang Anda perhatikan itu global. Sebaliknya, saya sering anjurkan kalau ada mahasiswa Indonesia kuliah di dunia internasional, saya minta di kamar kosnya, di apartemennya, pasang peta Indonesia. Biar tiap hari Anda lihat tanah air Anda, bahwa satu saat Anda akan dipanggil pulang untuk mengabdi dan memajukan republik ini. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan pada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu. Kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928. Ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat, karena menyepakati bahasa bersama. Bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita, kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. Halo, HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Hah? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi leha. Betul tidak? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan, yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah, sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia.
Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang ada di tanah air ini.